Rencana kerja pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun anggaran 2024 saya nyatakan dibuka dengan resmi. Ya, hormati Bapak Ibu para anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar dari Dapil L2 Pak ya? L2. Hampir lengkap, tinggal Pak Rijal yang tidak ada. Ya. Yang saya hormati Bapak Ibu para Kepala UPD, hormati Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, Bapak para Kepala Desa, para pimpinan instansi vertikal, Kepala UPD. Pertama kami sampaikan bahwa untuk penyusunan perencanaan dan penganggaran di tahun ini, sejak 2 tahun terakhir, jadi sejak tahun anggaran 2022 yang lalu, 2023 dan seterusnya ini, Bapeda itu hanya menyusun perencanaan. Jadi jadinya Bapeda itu perencanaan. Dulu perencanaan dan penganggaran bersama dengan keuangan. Dalam artian dulu itu di samping perencanaan juga memegang penganggaran yang sifatnya anggaran belanja langsung. Istilahnya proyek-proyek itu di Bapeda semua. Nah, sejak penyusunan anggaran tahun anggaran 2022 itu sesuai dengan aturan dari pemerintah pusat dengan berlakunya SIPD itu, maka Bapeda itu hanya perencanaan makro dan lainnya. Kemudian penganggaran betul-betul di keuangan. Demikian kami tetap satu tim dalam tim anggaran pemerintah daerah. Dalam artian bahwa kalau rapat-rapat di DPRD khususnya sesuai dengan bidang tugas masing-masing. Jadi ada 3 ini sini. Tetapi pedoman dan acuan kita pertama adalah harus kita memperhatikan tema pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah pusat melalui rencana kerja pemerintah. Jadi kita akan menyusun rencana kerja pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. Tapi dalam menyusun itu kita harus mengacu kepada rencana kerja pemerintah pusat. Yang kedua, rencana kerja pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Ini hal-hal ini yang menjadi pedoman kita. Sehingga di sini 22 urusan pemerintahan. Ada 6 itu urusan wajib. Ada 18 urusan wajib bukan pelayanan dasar dan ada 8 urusan pilihan. Nah, dikatakan bahwa urusan wajib ini yang 6 ini, jika harus habis uang kita untuk mensetarakan seluruh pelayanan di Indonesia untuk yang 6 ini, habiskan saya di situ. Padahal kita diarahkan juga dari atas, dikatakan mandatori tadi itu. Gunakan uangmu paling tidak 20% untuk pendidikan. Gunakan uang paling tidak 10% untuk kesehatan. 10%, jadi 20% dari 1,1 triliun itu 220 miliar. Kenyataannya 291 miliar untuk pendidikan. Ditambah juga kesehatan lebih 20% juga. Jadi hampir 600 miliar itu dua urusan. 600 miliar. Nah, anggaran kita hanya 1,1 triliun. Dari bahwa memang dari tetapkan di RKPDJ, usulan ini kan bisa sampai 2 triliun. 2 triliun. Usulan-usulan semua yang 3 tadi. Tapi bisa sementara anggaran yang diberikan kepada kita keuangan yang hanya 1,1 triliun. Tapi kalau begitu yang penting ada usulan Bapak, paling tidak nomenklaturnya ada masuk, mana tidak jadi. Nah, ini yang pertama ini nomenklaturna. Narik rapat di dewan, nalaku anggota DPR, laku siapa aja? Aku lagi naik. Iya lasari doe dewan. Itu pemahaman kita. Jadi benar-benar kita paham semua ini dan kita harus bergerak satu arah. Jadi musrembang
kecamatan di bulan Februari ini, pokok pikiran DPRD bulan Maret nanti, ya. Renja juga Februari Maret ini renja OPD harus masuk, dan itu akan kita melakukan konsultasi publik, kemudian forum OPD sampai kita tetapkan menjadi RKPD dengan peraturan bupati. Itu yang kita susun. Itu yang pertama. Yang kedua, baru-baru ini kita Selayar ini diikutkan untuk penyusunan penilaian penghargaan pembangunan. Jadi kita mulai dulu di tingkat selatan. Kita di situ masuk di 5 besar Selayar untuk kategori pembangunan daerah istilahnya. Kita masuk 5 besar dari 21 kabupaten ya. Jadi kota bersaing kota sendiri, kabupaten dengan kabupaten sendiri. Kalau kota enak karena 3 saja kota. Jadi kalau selalu ditetapkan 3 besar, pasti mendapat setiap tahun dia 3 besar. Kita ini kabupaten kota 21. Jadi kalau masuk 5 ya lumayan. Nah, setelah jadi pertama itu kenapa kita masuk 5? Dokumen perencanaan dulu yang dilihat. Dokumen perencanaan. Masih ada 3 di 2020 waktu kita menyusun RPJMD itu. Kemudian belum ada desa mandiri sama sekali, baru desa maju 3. Nah, setelah kita jalankan selama tahun 2022 itu desa sangat tertinggal sudah tidak ada. Desa maju sudah ada yang mandiri, sudah ada yang mandiri sekarang, ada 3. Ya, alhamdulillah di sini di Bukit katanya tadi sudah maju dan berkembang ya. Sudah kan ada kategori sangat tertinggal, berkembang, maju, mandiri. Jadi mana tidak pemandiri di Bukit ini, tapi tidak mau tertinggal, nah sangat tertinggal. Tapi alhamdulillah di tahun 2022 ini dengan program yang kita laksanakan itu sudah tidak ada desa yang sangat tertinggal. Yang tertinggal masih ada. Dan sudah ada yang meningkat dari maju menjadi mandiri. Itu yang kita lihat. Yang kedua yang kita lihat itu adalah bagaimana peningkatan ekonomi masyarakat. Yang kedua pemberdayaannya. Jadi 2 dimensi ini gerbang sari. Nah, bagaimana kebijakan ini diramu dalam penyusunan anggaran. Itu yang dilihat di saat presentasi pemberian penghargaan pembangunan daerah. Sehingga yang dilihat bagaimana suatu kedalaman yang kita laksanakan. Satu. Yang kedua, bagaimana sesuatu ini misalnya tingginya angka kemiskinan. Bagaimana pelibatan seluruh OPD di dalam suatu program peningkatan status desa, peningkatan penurunan angka kemiskinan. Tentu kita harus memilah dan memilih di setiap OPD dan desa, namanya desa ya, OPD dan desa. Yang pertama adalah kita harus melihat desa itu termasuk IDM dan lainnya. Yang kita lihat adalah bagaimana penyiapan sarana prasarana. Ini kan indeks desa itu yang dilihat pertama sarana prasarana. Ada di sekolah di sana, ada di puskesmas di sana, kan begitu. Ada di dokter di sana. Jadi rencana kerja pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun anggaran 2024 saya nyatakan dibuka dengan resmi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan ridhanya kepada kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan yang meriah kepada anggota DPR kita. Cantik-cantik semua di dapil 2, gagah-gagah dan ganteng-ganteng. Juga pintar-pintar. Ya. Para kepala dinas yang juga hadir atau yang mewakili, ada PU ya, untuk dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dibahas oleh DPRD dalam bentuk peraturan daerah. Apa itu IPRO? IPRO adalah singkatan dari Investment Project Ready to Offer. Pak Kadis Perhubungan masuk tim? Ya? Tidak lagi masuk tim IPRO. Pak Kominfo juga tidak? Ya. Nah, IPRO ini ya
jual ke investor baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dan Selayar itu termasuk 3 ya kabupaten di Sulawesi Selatan yang terpilih untuk melaksanakan, dipilih oleh Kementerian Investasi untuk dipasarkan kepada investor di dalam negeri dan di luar negeri, termasuk melalui jaringan Bank Indonesia. Nah, salah satu persyaratan dilaksanakannya iPro ini adalah kita harus menyelesaikan 4 perda. Yang pertama itu perda tentang Minapolitan, yang kedua perda tentang Grand Design Pariwisata Kabupaten, yang ketiga perda tentang kemudahan dan investasi daerah, yang keempat Anda kita pangkat karena ini masuk di bagian itu perda tentang perkereta apian. Nah, batal itu. Batal kata Pak Kadis Perhubungan. Kedua, jadi saya tunda besok pagi. Tidak jadi berangkat. Yang saya hormati kepala-kepala SKPD yang berkesempatan hadir atau yang mewakili. Yang saya hormati Pak Camat, Pak dari kepolisian dan TNI, kepala desa, kepala dusun, tokoh masyarakat, ibu-ibu, PKK, dan semua yang hadir yang tidak sempat saya sebutkan satu-satu. Syukur alhamdulillah kita panjatkan ke Allah Subhanahu wa taala karena atas izinnya jualah sehingga pada hari ini kita masih diberikan waktu, kesempatan, kesehatan untuk hadir di tempat ini dalam acara Musrembang Kecamatan Bukit tahun 2024. Salawat dan taslim senantiasa tercurah buat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kusuk sebenarnya dari sosial BKKBN statistik. Pak, pernah kami panggil statistik itu, data dari statistik itu 5 tahun baru terdata lagi. Mengenai bantuan-bantuan Pak, ya Pak Desa, keluhannya itu masyarakat kadang-kadang ada itu di desa, resek resabo lalu mengupah bantuan. Ya, ditolong kayak itu dikasih bagus Pak. Walaupun itu kita punya orang, maksudnya mungkin tim tak. Pokoknya karena banyak yang butuh, banyak yang sebenarnya yang butuh, banyak yang pantas. Tapi Pak Desa resapot tahu bantuan rinjok. Disari nenek nah, disari ini tolong Pak jangan dihitungkan. Ya.